만들었으면 하는데 직원 가족을 위한 암치료비 지원센터야. 네? 직원 가족의 암 치료비를 회사에서 지원해 준다고요? 왜요? 효율성 때문이지. 어떤 효율성? 집에 암 환자가 생겼다고 생각해봐. 일이 손에 잡히겠어? 잡히진 않겠죠. 그치. 그럼 물건이 팔려? 안 팔리잖아. 그럼 내가 얼마나 손해야? 그리고 치료비 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Deti dengan NIM A1011211051. Jadi tadi adalah cuplikan dari drama Korea King of Thieves, yaitu dalam episode 3 durasi ke 1 jam, menit ke 19, detik ke 49. Dalam adegan ini, ada percakapan di antara Hong Hae-in dengan karyawannya mengenai pembangunan gedung pusat bantuan kanker untuk keluarga karyawannya. Oleh karena itu, saya terinspirasi untuk membuat kontrak, yaitu perjanjian jasa desain pembangunan gedung pusat bantuan kanker. Judul kontrak, perjanjian jasa desain pembangunan gedung pusat bantuan kanker. Bagian pembukaan kontrak ini yang berjudul Perjanjian Jasa Desain Pembangunan Gedung Pusat Bantuan Kanker pada hari Selasa tanggal 21 bulan Mei tahun 2024 bertempat di Seoul, South Korea, telah disepakati dan ditandatangani kontrak di antara para pihak sebagai berikut. Komparisi atau para pihak. Yang pertama, Hong Hae-in, 32 tahun, beralamat di 688 Nodel Road, Dongjak-gu, Seoul, South Korea. Dalam hal ini, mewakili PT Queens Group dalam kapasitas dan jabatannya sebagai direktur. Secara sah bertindak untuk dan atas nama perusahaan. Selanjutnya dalam perjanjian ini disebut sebagai pihak pengguna jasa. Yang kedua, Deti, 45 tahun, beralamat di 88 Changgyeonggung Road, Jongno-gu, Seoul, South Korea. Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama yang bersangkutan, berdasarkan surat kuasa yang bermaterai cukup, surat kuasa terlampir. Selanjutnya, dalam perjanjian ini disebut sebagai pihak desainer. Pihak pengguna jasa dan pihak desainer untuk selanjutnya secara sendiri-sendiri disebut sebagai pihak dan secara bersama-sama disebut sebagai para pihak. Pada bagian resital ada 3 poin yang saya sampaikan. Para pihak terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut, bahwa 1. Pengguna jasa memiliki tanah seluas sekitar 15.000 hektar. Terletak di persimpangan Kwangya 8321, Wangsimniro, Songdong-gu, Seoul, South Korea, dan berkeinginan untuk membangun gedung pusat bantuan kanker. 2. Pengguna jasa berencana untuk mendirikan gedung pusat bantuan kanker yang beralamat di Seoul, South Korea, dengan tujuan menyediakan fasilitas yang lengkap dan memadai untuk memberikan layanan kesehatan dan dukungan bagi penderita kanker serta keluarga karyawannya. 3. Pengguna jasa bermaksud menyerahkan dan mempercayai pekerjaan rancangan desain gedung pusat bantuan kanker ke pihak desainer. Dan bagian ruang lingkup secara singkat, berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para pihak dengan ini bersepakat untuk membuat kontrak dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut. Pasal 1 berisi tentang definisi atau istilah, yaitu merupakan klausula ketentuan umum. A. Desain bangunan adalah proses kreatif dan teknis yang melibatkan perencanaan, perancangan, dan pengembangan struktur fisik bangunan. Proses ini mencakup berbagai aspek mulai dari fungsi, estetika, keamanan, hingga kelayakan teknis dan ekonomis dari sebuah bangunan. B. Jasa desain adalah seorang ataupun badan yang menawarkan keahlian jasa untuk menciptakan komunikasi visual dalam bentuk tulisan dan gambar.
Mereka berfungsi sebagai penawaran kemampuan untuk menciptakan desain yang beragam. C. Pusat Bantuan Kanker adalah fasilitas atau organisasi yang menyediakan berbagai layanan dukungan bagi pasien kanker, keluarga mereka, dan masyarakat umum. Pusat ini bertujuan untuk membantu individu yang terkena dampak kanker dengan memberikan informasi, perawatan, dukungan emosional, dan sumber daya lainnya yang diperlukan selama perjalanan mereka melawan penyakit ini. Pasal 2 Jenis pekerjaan. Ini adalah termasuk klausula spesifik. Dalam hal ini, pihak pengguna jasa menunjuk pihak desainer untuk merancang atau gambar kerja arsitektur pembangunan gedung pusat bantuan kanker tersebut. Pasal 3 Objek perjanjian. Ini adalah termasuk klausula transaksional. A. Gambar konseptual. B. Perhitungan struktur. C. Gambar kerja. D. Gambar untuk keperluan pengurusan IMB, izin mendirikan bangunan. E. Gambar interior pada 3 ruangan pilihan pihak pengguna jasa. F. Estimasi rencana anggaran biaya bangunan, RAB. Pasal 4. Nilai pekerjaan. Ini juga masih termasuk ke dalam klausula transaksional. Pihak desainer sanggup melaksanakan pekerjaan perancangan pada pasal 3 dengan total nilai kontrak sebesar 93 miliar dengan perincian luas tanah milik PT Queens Group sekitar 15.000 hektar. Pasal 5 Waktu pelaksanaan. Pasal ini termasuk ke dalam klausula spesifik. A. Gambar konseptual dikerjakan selama maksimal 2 bulan atau 60 hari kalender terhitung dari hari di mana kontrak ditandatangani. B. Gambar kerja for construction akan dilengkapi oleh pihak desainer selambat-lambatnya 1 bulan atau 30 hari kalender terhitung setelah pihak pengguna jasa menyetujui gambar konseptual yang dibuat. C. Pihak pengguna jasa dapat meminta percepatan atau perlambatan proses perancangan dan harus mencapai kesepakatan dan disetujui serta disanggupi juga oleh pihak desainer. Pasal 6 Jangka waktu perjanjian. Ini adalah termasuk klausula transaksional. Jangka waktu perjanjian ini berlaku selama 6 bulan. Jika perjanjian ini telah berakhir dapat diperpanjang dengan memberitahukan secara tertulis kepada desainer. Pasal 7 Tata cara pembayaran. Ini juga masih termasuk ke dalam klausula transaksional. Pembayaran akan dilakukan secara bertahap sesuai yang disepakati bersama sebagai berikut. Tahap 1 disebut dengan uang muka down payment sebesar 30% atau senilai 28 miliar dibayarkan pada hari penandatanganan kontrak kerja. Tahap 2 sebesar 30% atau dibayarkan pada saat gambar konseptual dan 3 dimensi awal telah disetujui oleh pihak pengguna jasa. Pasal 8. Pelaksanaan pekerjaan. Ini termasuk ke dalam klausula antisipasi. A. Pelaksanaan pekerjaan tersebut harus selesai tepat waktu, kecuali apabila terjadi keterlambatan di luar kesalahan pihak desainer. B. Pihak pengguna jasa berhak mengajukan revisi perancangan sebanyak 3 kali di luar perancangan awal yang diajukan pihak desainer. Pasal 9. Kewajiban pengguna jasa. Ini termasuk dalam klausula affirmative covenants. A. Pengguna jasa wajib menyediakan semua informasi, data, dan dokumen yang diperlukan oleh desainer untuk memulai dan menyelesaikan pekerjaan desain. B. Pengguna jasa harus memberikan akses yang diperlukan ke lokasi proyek bagi pihak desainer untuk melakukan inspeksi pengukuran dan kegiatan lain yang relevan dengan pekerjaan desain. Pasal 10. Kewajiban desainer. Ini masih juga termasuk klausula affirmative covenants. A. Desainer wajib melaksanakan semua pekerjaan desain dengan profesionalisme, keterampilan, dan perhatian yang tinggi sesuai dengan standar industri yang berlaku. Desainer wajib bertanggung jawab untuk menyusun desain arsitektur lengkap, termasuk gambar teknis, spesifikasi material, dan dokumentasi konstruksi yang dibutuhkan untuk proses tender dan pelaksanaan proyek. Pasal 11. Kompetensi desainer. Ini adalah termasuk dalam klausula condition of precedent. A.
Desainer harus memiliki keahlian yang kuat dalam desain arsitektur, termasuk pemahaman yang mendalam tentang prinsip-prinsip desain, estetika bangunan, dan kebutuhan fungsional ruang. Pasal 12, sanksi dan denda. Ini adalah termasuk dalam klausula antisipasi. A. Apabila pengguna jasa tidak melakukan pembayaran atas jasa desain yang telah disepakati dalam jangka waktu yang ditentukan dalam perjanjian, maka pengguna jasa akan dikenakan sanksi berupa denda keterlambatan sebesar 2% dari jumlah pembayaran yang belum diselesaikan. Pasal 13, larangan-larangan. Ini adalah termasuk klausula negative covenants. A. Pengguna jasa dilarang untuk melakukan intervensi yang tidak sah atau mengganggu proses desain yang sedang berlangsung tanpa persetujuan dari desainer. B. Pengguna jasa dilarang untuk menggunakan atau memanfaatkan desain yang disampaikan oleh desainer untuk keperluan lain atau mengalihkannya kepada pihak lain tanpa izin tertulis dari desainer. Pasal 14, penyelesaian perselisihan. Ini adalah termasuk ke dalam klausula antisipasi. Apabila di kemudian hari timbul perselisihan antara pihak pengguna jasa dan pihak desainer di dalam perjanjian ini, maka para pihak telah sepakat untuk menyelesaikannya dengan musyawarah dan mufakat. Apabila musyawarah mufakat tidak berhasil, maka para pihak menyerahkan penyelesaian perselisihan kepada Pengadilan Negeri Seoul untuk dapat mengambil keputusan. Dan yang terakhir adalah bagian penutup. Demikian kontrak ini dibuat dan ditandatangani dalam rangkap 2 yang memiliki kekuatan hukum yang sama dan dimaksudkan sebagai alat bukti yang sah bagi para pihak. Ini adalah pernyataan kontrak sebagai alat bukti. Kontrak berlaku sejak tanggal 24 Mei 2024 seperti yang telah dibuat dalam kontrak ini. Ini adalah pemberlakuan kontrak. Sol 21 Mei 2024, ini adalah bagian penyebutan tempat dan tanggal ditandatanganinya kontrak. Ada pihak pengguna jasa beserta tanda tangannya dan pihak desainer beserta tanda tangannya. Ini adalah bagian tanda tangan para pihak yang terkait. Dan yang terakhir adalah saksi-saksi Alif Tristan Nugraha dan Almira Mika. Ini adalah bagian penempatan nama dan tanda tangan para saksi. Demikian kontrak ini sudah saya paparkan. Semoga kontrak ini bermanfaat bagi kita semua. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.